Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop. Tepat ketika kata-kata Su Aking keluar, Ratu hanya tersenyum dan dia tidak menjawab, seolah-olah dia sudah memberikan jawabannya kepada Su Aking. Dalam mengambil resiko seperti itu, Anda harus benar-benar yakin bahwa Anda akan mampu melarikan diri. Tapi mengapa harus yakin? Bagaimanapun, ada banyak hal yang penuh dengan ketidakpastian dan variabel. Karena tidak ada yang statis. Mendengar itu, Ratu tidak pernah mengangkat kepalanya dan menjawab sambil melukis. Apakah Anda tahu bagaimana cara mengatasi situasi ini? Meskipun kata-kata yang selalu Anda ucapkan bahwa orang-orang kuat dari Taisu Anda tidak akan pernah berhenti, dan mereka tidak akan berhenti sampai mereka membunuhnya di sini. Jika dia berada di dunia Taisu, memang mustahil untuk mengatakannya. Tetapi dia di Sensi, meskipun dia datang sendiri dengan sia-sia, tapi Anda mungkin tidak dapat membunuhnya. Sang Ratu sangat percaya diri dan bahkan membuat pernyataan yang berani. Jelas, dia bertekad bahwa Xiaoyan tidak akan mati dalam pertempuran apapun yang terjadi. Saya tidak malu untuk mengatakan bahwa jika Tuan Su datang sendiri dan tidak dapat membunuh satu orang yang hanya berada di keabadian para dewa tingkat pertama, saya benar-benar tidak tahu dari mana kepercayaan itu berasal. Ratu terus melanjutkan sambil melukis. Para dewa dari dunia sensi Anda terlalu keras kepala dan yang kuat telah jatuh. Tapi mengapa Anda harus melawan Taisu? Su Aking berkata tanpa henti dan menunjukkan bahwa justru karena kepercayaan Ratu itulah dia merasa tidak puas. Meskipun situasi di medan perang berubah saat ini karena kemunculan Ye Beijing, Su Aking menjadi terobsesi dan bersikeras untuk melawan untuk menyelamatkan Ratu. Tapi bagi Su Aking, dia bahkan tidak pernah memandang Xiaoyan di matanya, seolah-olah hidup atau mati Xiaoyan tidak penting sama sekali. Tidak peduli apakah Xiaoyan berada di keabadian tingkat pertama atau tingkat kelima, bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya. Karena yang lebih penting adalah Su Aking harus mementingkan situasi keseluruhan. Baginya, situasi saat ini tidak akan berdampak apapun pada Taisu. Karena selama pasukan utama Taisu bisa menerobos penghalang dunia dan memasuki dunia sensi, maka semuanya akan selesai tanpa ada ketegangan apapun dalam perang antar dua dunia. Jadi dalam hal ini, Su Aking percaya diri seperti Ratu. Anda harus tahu, itu hanya para dewa yang Anda lihat dulu. Dan sekarang mungkin berbeda. Sekarang Anda hanya berada dalam ketiadaan Laut Barat. Tapi Anda juga tahu bahwa dunia sensi sangat besar. Sekarang masih ada kehampaan Narning dan kehampaan Beiming. Jadi Anda harus bekerja keras jika ingin menginvasi dunia sensi. Ratu tidak hanya tidak menunjukkan urgensi, tetapi dia juga menyemangatinya, yang membuat Su Aking tidak yakin bagaimana dia harus menanggapinya. Saya hanya tidak percaya, saya tidak bisa membunuhnya hari ini. Bola roh cepat membentuk formasi untuk memblokirnya. Pada saat ini, Su Aking tiba-tiba mengeluarkan goyan dari jubah bersulamnya dan berteriak dengan tegas. Dan dia tidak lagi menggunakan nada kelembutan seperti sebelumnya. Sekarang Tuan Anjing tidak ingin mengikuti Anda lagi. Jelas, Goyan sangat pintar. Jadi saat dia melihat Ratu, dia langsung bergerak dan terbang menuju Ratu. Namun sebelum Goyan bisa mendekati Ratu, Su Aking tiba-tiba mengangkat kepalanya. Kemudian dia menatap Goyan dengan dingin. Melihat ekspresi Su Aking langsung membuat takut Goyan. Jadi dia segera terbang kembali ke sisi Su Aking. Kali ini saya akan berurusan dengan pembunuh 1000 pisau. Jadi saya akan memasang pembatasan sekali lagi. Setelah mengatakan itu, Goyan muncul dari parit Dewa Kekosongan. Kemudian dia segera melihat ruangan tempat Xiaoyan berada. Segera sebuah cahaya biru tiba-tiba meledak dari matanya. Dan dia dengan cepat mengerahkan formasi untuk menutup kekosongan. Dan sekali lagi, membatasi ruang yang bisa membatasi jarak yang bisa dihindari Xiaoyan. Bunuh 1000 pisau, sekarang Anda akan mati kali ini. Goyan berteriak dengan penuh percaya diri. Mendengar itu, Xiaoyan tiba-tiba melihat ke arah Goyan berada, sehingga mata Xiaoyan dan mata Goyan bertemu di udara.
Bunuh 1000 pisau. Ada formasi teleportasi di dalam formasi pembatasan, dan itu bisa membawa Anda keluar dari ruang ini. Meskipun Tuan Anjing suka berkelahi dengan Anda, tapi Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya. Ayo cepat pergi. Lagi pula Tuan Anjing telah hidup selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Jadi jika saya mati di sini, saya tidak akan takut. Tapi Anda harus ingat, Tuan Anjing sangat menghargai cinta dan keadilan. Dan ini untuk membalas rahmat penyelamatan hidup yang saya berikan kepada Anda. Pada saat ini transmisi suara goyang jatuh ke telinga Xiaoyan dan dia tampak seperti sudah akan mati. Seolah-olah dia telah membuat tekad besar untuk menyelamatkan Xiaoyan. Namun Xiaoyan hanya mengabaikan situasi saat ini karena dia juga tidak memiliki kesempatan untuk melancarkan formasi gerakan besar-besaran. Belum lagi Xiaoyan ada di sini untuk menyelamatkan ratu. Jadi tentu saja Xiaoyan tidak akan pergi untuk saat ini. Sebelumnya, Su Qiantai terlalu ceroboh untuk melepaskan Ye Beijing. Jadi boneka Yuanzhen hanya bisa menyerang dari jarak jauh lagi. Namun cedera akibat serangan Ye Beijing di pinggangnya telah pulih dan dia terus menyerang Xiaoyan. Kali ini karena Xiaoyan tidak memiliki kesempatan untuk bersaing dengan boneka Yuanzhen. Jadi Beijing menyelamatkan Xiaoyan. Pada saat ini, meskipun lengan Xiaoyan hancur, tapi dia dengan cepat mengendalikan kekuatan energi dan darah di tubuhnya dalam waktu singkat. Kemudian, vitalitas yang terus-menerus diambil oleh api abadi dari sekitarnya, terus masuk ke dalam tubuh Xiaoyan, sehingga tangan yang hancur telah tumbuh kembali. Meskipun Xiaoyan memberitahu Ye Beijing bahwa dia ingin menyelamatkan ratu, tapi sebenarnya Xiaoyan juga sedang mengulur waktu. Karena dengan induksi jiwa avatar Yuanzhen-nya, para kakak seniornya dan semua orang sudah semakin dekat. Jadi tidak peduli apakah pertempuran ini dipicu oleh kepala divisi kehancuran atau tidak. Xiaoyan ingin melihat apakah dia bisa melenyapkan Taisu ini dari dunia sensi dengan bantuan kekuatan Ye Beijing. Meskipun ide ini mungkin sedikit gila dan pasti akan menjadi perjuangan yang sangat sulit. Tetapi situasi ini juga tidak bisa dihindari. Karena kemungkinan ini juga tujuan kedatangan ratu ke sini, dan saatnya bertarung sesungguhnya dengan Taisu. Meskipun ratu sebenarnya bisa memimpin pertempuran ini, tapi dia masih ingin menunggu Xiaoyan menerobos keabadian dewa, dan datang untuk memulai perang. Terlepas dari kegagalan atau tidak, itu akan menjadi pengalaman yang pasti akan dialami Xiaoyan, dan itu akan membantu kondisi pikiran Xiaoyan mengalami perubahan. Sekarang mereka semua akan membunuh Anda. Jadi mengapa repot-repot memikirkan ratu? Ayo pergi. Jika tidak, kita tidak memiliki kesempatan untuk bisa pergi. Kata Ye Beijing dengan sedikit marah. Tapi dalam nada bicaranya lebih seperti cemburu. Mungkin jika ratu adalah laki-laki, sikap Ye Beijing mungkin akan sangat berbeda. Bagaimanapun sejak dia mendengar ratu, Ye Beijing menjadi sedikit tidak senang. Belum lagi, Xiaoyan juga mengatakan bahwa Ye Beijing tidak secantik ratu, yang membuatnya semakin tidak bahagia. Jika saya tidak menyelamatkan ratu, saya akan bertarung sampai mati. Xiaoyan berkata dengan tegas. Ye Beijing menoleh ke arahnya dengan ekspresi sedikit terkejut. Ternyata Anda masih orang yang tergila-gila. Mendengar itu, Xiaoyan tidak menjawab. Namun Ye Beijing juga tidak memilih untuk pergi sendirian. Sebaliknya, dia tampak tegas dan menatap Su Qiantai dengan dingin. Tepat ketika Su Qiantai melihat mata Ye Beijing terlihat menakutkan, itu langsung membuat Su Qiantai merasakan sesuatu yang buruk. Su Qian, karena Anda ingin bermain, maka saya akan bermain dengan Anda. Sambil berbicara, mata Ye Beijing tiba-tiba menjadi menawan, sehingga Su Qiantai bisa memahami dengan jelas bahwa bagi Ye Beijing, jalan keinginan bukanlah tentang betapa dia menyukai Xiaoyan, tetapi kebetulan giliran Xiaoyan. Tentu saja emosi ini tidak salah, karena dia dapat merasakan dari mata Ye Beijing bahwa dia memiliki perasaan yang sebenarnya terhadap Xiaoyan. Mungkin dapat dikatakan bahwa dia memiliki perasaan yang sebenarnya terhadap setiap pria yang pernah dia miliki. Justru jalan keinginan itulah yang dia kembangkan. Anda harus bisa menahan boneka ini dalam setengah dupa untuk saat ini. Setelah itu, saya akan membantu Anda memuaskannya sepenuhnya. Ye Beijing segera memberitahu Xiaoyan bahwa dia harus menghadapi boneka Yuanzhen untuk saat ini.
sehingga Xiaoyan tampak sedikit pahit, karena dengan kondisinya saat ini, setengah batang rupa mungkin dia tidak dapat bertahan. Bahkan jika dia mencoba berjuang untuk hidupnya, mungkin jika avatar Yuansen ada di sini, dia bisa mengatasinya. Tapi kemampuan boneka Yuansen sekarang sangat berlebihan, dan dia tidak mungkin dapat melawannya. Bahkan dengan akumulasi penggunaan 6 keinginan Xiaoyan. Setelah berpikir sejenak dan ingin menyampaikan pesan kepada Ye Beijing, tapi sosok Ye Beijing dan Sukian Taiyi tiba-tiba menghilang. Tampaknya mereka berdua memasuki domain Dewa Abadi yang dikendalikan oleh Ye Beijing. Dengan cara ini, Sukian Taiyi mungkin berita kerugian karena dosa lama. Oke deh kakak semua, sampai di sini dulu cerita kali ini. Terima kasih sudah selalu mendukung channel Mimin. Semoga kakak semua selalu dalam keadaan sehat dan melancarkan rezekinya. Amin.